Coba kamu pikirkan, lalu kamu syukuri. Coba kamu pikirkan, lalu kamu syukuri. Maknanya di sini al-makna, maksudnya di sini antadzkura ni'amallah. Hendaknya kamu mengingat nikmat Allah alaika yang telah diberikan kepada kamu. Ingatkanlah, ingati. Fa'idha hiya taghmuruka, ternyata nikmat Allah itu membanjiri dirimu. Min fauqika, dari atas. Wa min tahti qadamaika, dari bawah telapak kakimu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan engkau menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan terbilang. Sehatun fi badanin, kenikmatan diberi kesehatan badan kamu. Amnun fi watanin, kenikmatan kamu tinggal di negeri yang damai dan aman, di negeri yang stabil. Ghidaun wa kisaun, sandang dan pangan, makanan dan pakaian berlimpah ruah. Sampai sekarang bapak-bapak masih pakai baju kan? Masih bisa makan kan? Alhamdulillah. Coba itu fikirkan. Wahawaun, dan juga udara yang kita hirup setiap hari, keluar masuk berupa oksigen, semuanya gratis. Kalau Anda masuk ke rumah sakit karena sesak napas kurang oksigen, satu hari Anda harus bayar $1.000 harga oksigen, sementara kita dikasih gratis. Pernah bayar oksigen nggak? Nggak. Ya. Kalau bapak-bapak tidak tahu manfaatnya oksigen, mudah-mudahan kapan-kapan ketika sesak napas baru terasa. Apa perlu saya doakan bapak-bapak sesak napas? Sebelum sesak napas, syukurilah supaya jangan sampai sesak napas. Gitu. Wa ma'un, dan air berlimpah ruah. Terutama di negeri kita ini air berlimpah ruah. Di Arab, negaranya medit kucrit, air susah. Sejak zaman dahulu, karena nggak ada air, ceboknya pun pakai batu, ya kan? Oleh karena ceboknya pakai batu, jadi sehingga akhirnya cari batu nggak ada, adanya di dalam air. Jebur ke air, ngambil batu buat cebok. Hebat kan? Iya. Ladaika dunya, kamu punya dunia luar biasa, segalanya ada. Wa anta ma tash'uru, tetapi ternyata kamu tidak menyadarinya, tidak merasakannya, kenikmatan yang berlimpah ruah ini. Tamlikul hayata, engkau memiliki kehidupan. Engkau diberi kesempatan oleh Tuhan untuk tinggal di dunia ini. Silakan nikmatilah. Hiruplah udara yang segar. Silakan kau makan semua buah-buahan. Silakan kau nikmati hangatnya matahari, angin sumilir. Silakan. Semuanya itu. Wa anta la ta'lamu, tapi kamu kenapa enggak tahu?
Ini kata orang sini bukan tidak tahu, embu baik. Embu baik bahasa Arabnya gak ada. Betul nggak? Wa asbagha alaikum ni'amahu zahira wa batinah. Allah membanjiri kepada kamu segala macam kenikmatan baik lahir maupun batin. Kenikmatan semuanya. Indaka ainan. Allah ngasih kamu mata dua. Walisan dan lidah mulut. Wasyafatan dan dua bibir. Wayadani warijlani tangan dua kaki dua. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana yang kau dustakan itu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah tidak bertanya apakah engkau mendustakan nikmat Tuhanmu? Tidak. Tapi Allah mengatakan nikmat Tuhan yang mana yang kau dustakan. Artinya pertanyaan ini bukan pertanyaan, tetapi menuduh kamu mendustakan nikmat Tuhan. Mendustakan nikmat itu artinya tidak berterima kasih kepada Tuhan. Itu. Hal hiya mas'alatun sahlatun. Apakah dikiranya persoalannya begitu mudah? Antam syia ala qadamaika, ketika engkau berjalan di atas dengan menggunakan kedua kakimu. Waqad butirat aqdamun, padahal banyak orang yang kakinya putus. Apakah engkau melihat sepele bisa berjalan dengan dua kaki, padahal kamu melihat banyak orang yang tidak punya kaki? Pernah kau syukuri? Itu pertanyaannya. Wa ta'tamid ala saqaika, dan kamu bersandar atas kedua kakimu yang pakai tongkat. Wa qad qutiyat suqun, banyak orang yang betisnya diamputasi. Ahaqiqun antanama mil'a ainaika, apakah engkau juga tidak menyadari engkau bisa tidur nyenyak sepenuh matamu? Artinya tidur nyenyak, lelap. Waqad ataral alamu naumal katsir, padahal banyak orang yang tidak bisa tidur. Ketika engkau bisa tidur nyenyak, mampukah engkau berterima kasih kepada Tuhanmu? Ketika melihat banyak orang yang gelepegan gak bisa tidur. Itu pertanyaan. Tamla'u ma'idataka minat ta'am asyahi, engkau bisa mengisi perutmu dengan makanan-makanan yang lezat. Wa antakra'a minal ma'il barid, dan engkau banyak meneguk air yang sejuk. Wa hunaka man 'akhira 'alaihi at-ta'am, padahal banyak orang yang susah mendapatkan makanan. Wa nughisat 'alaihi syarab bi amradin wa asqam, dan banyak orang yang tidak mampu minum air karena sakit dan penyakit. Tafakkar fi sam'ika, coba kamu pikirkan telingamu sebagai alat untuk mendengar. Wa qad ufita minas samami, ketika disembuhkan dari tulimu. Wa ta'ammal fi nadrika, coba renungi kemampuanmu bisa melihat. Wa qad salimat minal amyi, ketika matamu sembuh dari penyakit. Itu. Wandur
ila jildika, coba lihat kulitmu. Wa qad najauta minal barasi wal juzami, sudah diselamatkan dari penyakit corob dan penyakit lepra. Wal mukh aklika, dan juga otak yang ada dalam kepalamu itu semuanya kenikmatan yang tak terhingga. Ini yang jadi masalah. Saya ingin bertanya, apa sih sulitnya kamu mengatakan berterima kasih kepada Allah? Kok susah banget sih? Dikasih segala-galanya, kok Allah hanya minta bersyukurlah. Uskuruli, bersyukurlah kepadaku. Atas dasar itulah nanti Allah juga mengembalikan syukuranmu kepadamu juga. Aku juga akan bersyukur kepadamu. Uskuruni askurkum, bersyukurlah kepadaku, aku akan bersyukur. Ini duitnya, tolong bilang terima kasih. Kok sulit banget sih bilang terima kasih? Ada apa sebetulnya dalam otakmu ini? Bapak-bapak pernah nggak nyuruh anak ketika ada tamu, lalu tamu itu ngasih duit kepada anak bapak-bapak? Apa bilangnya? Disuruh apa anaknya tuh? Ketika tamu ngasih duit sama anakmu, apa kau ajarkan kepada anakmu? Bilang apa, Nang? Bilang apa? Makasih. Setiap hari engkau mendidik anakmu untuk mengucapkan terima kasih, tetapi dirimu sendiri terlupakan. Ada apa sebetulnya? Nah, aku sekarang datang di sini sebagai bapakmu untuk mengatakan, wahai Ananda, berterima kasihlah kepada Tuhanmu. Nurut boleh? Mau? Ya Allah ya Rabbi, Allah mengasih sesuatu. Allah tidak minta imbalan, tidak minta bayaran, enggak minta uang sewa. Hanya minta katakanlah berterima kasih, itu saja. Kok susah banget sih? Jadi di mana, apa hambatan psikologinya kita sulit untuk berterima kasih kepada Allah? Satu, karena kita tidak pernah merasa diberi. Itu aja. Selanjutnya, sejak kapan Anda merasa tidak pernah diberi oleh Allah? Sejak Anda merasa susah payah mencari rezeki. Betul nggak? Sejak kapan Anda merasa bersusah payah mencari rezeki? Sejak Anda berkeringat, berjalan kaki, mencangkul, mupuk, ngoyos, ngebot, ngoret, dan sebagainya. Sejak itu Anda tidak pernah merasa diberi oleh Allah. Apa yang kau dapatkan, engkau menyadarinya, ini hasil jerih payahku sendiri. Oleh semeneki, atus keringet nang. Betul nggak? Pernah ngucap begitu? Iya. Dan saya juga sering mencoba sebetulnya ketika ketemu dengan orang kaya yang dulunya kerjanya sebagai penggembala kambing nenek saya. Jadi kaya, sawahnya 80 hektar. Saya pun terkagum-kagum. Bisaan ya, saudaraku. Itu bahasa Indonesia nggak ada. Artinya ada takjub gitu. Kok hebat banget seorang penggembala kambing, bocah angon, kok bisa sampai punya sawah 80 hektar. Nyupangnya lu ning endi? Ya, ngipritnya di mana? Dia bilang dengan bahasa Jawanya, ya memang bakal wong sugih kudu ngecek, kudu ngetek. Ngecek kok ngecak, bakal ngetek kok kudu ngeteker.
Jadi dia katakan bahwa Pak Kiai, saya ini dulu memang kerja menggembala kambing nenekmu. Dari situ saya belajar beternak bebek, bikin telur asin, sampai beli kambing, beli sapi, beli kerbau. 20 tahun kita kemangin korondas petek baik. Dia bercerita tentang perjuangan menghimpun harta yang begitu banyak. Artinya setiap hari jungkir balik, endas dadi sikil, sikil dadi awan, dadi bengi, bengi dadi awan. Jam loro bengi wis giring-giring banyuning sawah, banting tulang peres keringet. Jadi ini bukan nyupang, bukan korupsi, bukan ngerampok, betul-betul usaha semurni dan halal. Itu jawaban dia. Oke, saya setuju kalau usaha dia halal. Memang dia betul-betul bekerja dari modal dengkul. Tetapi ada kalimat yang terselip, satu pengingkaran, yaitu dia tidak pernah merasa diberi oleh Allah.